Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Next Gen akan menjelaskan tentang CPU 8 bit. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alfarul Elmarenza dengan NPM 2117051092 dan rekan saya Rizky Badrohman dengan NPM 21570510111. Perkenalkan, nama saya Agung Suari dengan NPM 2117051091. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama ada register, yang kedua ada ALU, yang ketiga ada control unit, yang keempat itu ada memori, yang kelima ada bus, dan yang keenam itu ada input output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Register adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi CPU. Register, akumulator, register utama untuk operator aritmatika dan logika. Register B, register bantu yang digunakan untuk operasi tertentu bersama dengan akumulator. Instruction register IR menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. PC menyimpan alamat instruksi berikut yang akan diambil dari memori. Stack pointer menyimpan alamat top stack dalam operasi stack. Status registrasi atau flight register menyimpan render flight yang menunjukkan kondisi hasil operasi seperti zero, carry, overflow, dan seek. Arithmetic logis unit. ALU adalah unit yang melakukan operasi aritmatika seperti perjumlahan, pengurangan, dan logika seperti AND, OR, dan NOT. Aritmatika operasi seperti ADD, perjumlahan, sub, pengurangan, mul, perkalian sederhana, dan DIF, pembagian sederhana. Logika operasi seperti AND, OR, XOR, NOT, dan bit shifting. Control unit mengatur dan mengendalikan aliran data antara berbagai komponen CPU serta eksekusi instruksi. Instruction decode mengkode instruksi yang disampaikan di IR untuk menentukan operasi yang akan dilakukan. Control signals menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur operasi pada alur register dan memori. Lalu ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses oleh CPU. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Memori sementara untuk menyimpan data dan instruksi selama eksekusi program. Lalu ada yang kedua ROM atau Read Only Memory. Memori yang hanya bisa dibaca dan biasanya berisi program atau data tetap. Bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam CPU. Yang pertama data bus, mengangkut data antara CPU, memori, dan perangkat input dan output. Address bus, mengangkut alamat memori dari CPU ke memori atau perangkat input dan output. Control bus, mengangkut sinyal kontrol yang digunakan untuk mengendalikan operasi CPU dan perangkat lainnya. Input dan output. I/O adalah mekanisme yang digunakan CPU untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Yang pertama, port I dan O, jalur khusus untuk data masuk dan keluar dari CPU. Interrupts, sinyal dari perangkat eksternal yang menginformasikan CPU untuk melakukan operasi tertentu.
Jadi kesimpulannya, meskipun teknologi telah maju ke CPU dengan kemampuan lebih besar, CPU 8 bit masih memiliki tempat dalam dunia teknologi, terutama di area di mana biaya, kompleksitas, dan konsumsi daya perlu diminimalkan. Mereka juga terus menjadi alat yang berharga untuk pendidikan dan hobi elektronik. Sekian, saya serahkan kepada rekan saya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan contohnya yang ada di logism. Jadi di sini ada CPU 8 bit yang terdiri dari beberapa komponen. Jadi beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk melakukan operasi komputasi. Berikut ada penjelasan tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama di sini ada RAM dan ROM atau memory cache. Selanjutnya, memory cache ini digunakan untuk menyimpan salinan data dari memori utama yang sering diakses untuk mempercepat proses. RAM dan ROM di sini hanya dapat memuat 65 KB saja dan biasanya sangat terbatas karena keterbatasan fisik dan lainnya. Lalu di sini ada interface untuk input dan outputnya. Di sini input menggunakan keyboard dan untuk outputnya itu menggunakan video control atau semacam layar yang memproyeksikan output. Fungsi dari input-output sendiri untuk mengatur data yang masuk dan keluar dari CPU ke perangkat lainnya. Karakteristik pada CPU 8 bit, input-output termasuk port serial atau paralel yang sederhana untuk komunikasi dengan perangkat eksternal. Lalu jika masuk ke dalam CPU-nya sendiri, di sini terdapat beberapa komponen lagi. Yang pertama itu ada ALU atau unit aritmatika dan logika. Fungsi ALU adalah inti dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika, seperti penambahan dan pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, dan XOR. Karakteristik pada CPU 8 bit sendiri, ALU itu biasanya dapat memproses data 8 bit pada satu waktu. Selanjutnya itu ada register. Fungsinya itu buat penyimpanan kecil, yang sangat kecil di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses. Untuk jenisnya, termasuk register akumulator untuk hasil sementara operasi ALU. Dan ada register penghitung program PC yang menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Selanjutnya ada register instruksi untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Dan ada register alamat untuk menyimpan alamat memori. Lalu selanjutnya ada control unit. Fungsinya itu buat mengatur operasi CPU dengan menginterpretasikan instruksi yang diambil dari memori dan mengendalikan cara kerja ALU, register, dan transfer data. Karakteristiknya sendiri, dia bisa menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai bagian CPU dan untuk berinteraksi dengan perangkat keras lain. Selanjutnya ada bus. Bus sendiri adalah sistem kabel yang digunakan untuk mengirim data antara berbagai komponen dalam komputer, termasuk CPU, memori,
perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Jenisnya itu ada beberapa, termasuk bus data yaitu buat mengangkut data, bus alamat buat mengangkut alamat memori, dan bus kontrol untuk mengangkut sinyal kontrol. Selanjutnya ada decoder instruksi, yaitu gunanya buat menguraikan instruksi yang diambil dari memori untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Karakteristik pada CPU 8 bit sendiri yaitu penting untuk menangani set instruksi yang lebih sederhana dan terbatas dibandingkan dengan CPU yang lebih modern. Dan selanjutnya yang terakhir ada clock. Fungsinya itu buat menghasilkan pulsa yang mengatur laju di mana instruksi diproses. Kecepatan clock biasanya lebih rendah dibandingkan dengan CPU modern. Seringkali rentangnya itu dalam MHz. Jadi komponen-komponennya bekerja secara bersamaan dalam siklus fetch, decode, execute untuk menjalankan instruksi yang disimpan dalam memori komputer. Meskipun arsitektur dasar CPU 8 bit relatif sederhana dibandingkan dengan teknologi modern, mereka masih sangat relevan dalam aplikasi tertentu dan sebagai alat pembelajaran untuk memahami dasar-dasar komputasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.